Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsana Putri, guru pendidikan agama Islam di SMP Darussalam Argo Mulyo Tanggamus Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ada sampah diambil terlebih dahulu. Bajunya sudah rapi atau belum? Periksa kerapihan masing-masing. Peralatan untuk belajarnya disiapkan. Sudah siap? Sudah. Silakan berdoa, Rafa dipimpin. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan menyanyi lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya dimakmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan membaca ayat berikut. Kita baca bersama-sama. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy Afala yu'minun. Shadaqallahul adzim. Ibu lanjutkan untuk memeriksa kehadiran kalian. Hari ini yang tidak masuk ada siapa saja? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ahmad Juan. Ahmad Juan. Ahmad Juan kenapa tidak masuk sekolah hari ini? Sakit. Sakit? Sakit. Sakit izin pulang ya? Dari asrama? Selanjutnya siapa lagi?
Ayatul Husna, kenapa Ayatul Husna? Sakit. Ada lagi? Siapa? Lina Aulia Syifa, kenapa tidak masuk? Sakit juga. Yang lain masuk semua ya. Kita doakan teman kita yang tidak hadir hari ini, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Masih ingat kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Hukum Hukum guna. Hukum bacaan hun. Ada hurufnya ada berapa? 2. Ada 2. Ada apa saja hurufnya? Nun dan mim yang Yang bertanda bertasydid. tasjid. Masih ingat ya? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya dan Al-A'raf. Kita kemarin sudah belajar membacanya, sudah belajar menulisnya, sudah belajar hukum bacaan tajwidnya. Kita lanjutkan sekarang tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana alam semesta ini bisa tercipta? Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 itu membahas tentang penciptaan alam semesta sebagai bentuk kekuasaan Allah. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana sih penciptaan alam semesta itu menurut kalian, setahu kalian? Ada yang sudah tahu atau belum? Selanjutnya, bagaimana cara kita mensyukuri adanya penciptaan alam semesta ini? Bersyukur atau tidak? Bagaimana cara kalian bersyukur? Dengan menjaga lingkungan. Dengan apa lagi? Dengan melestarikan lingkungan. Apa lagi? Kalau untuk proses penciptaan alam semestanya ada yang sudah tahu belum? Belum tahu? Mbak-mbaknya ada yang sudah tahu belum? Belum tahu? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kita hari ini. Kita akan membahas ada teori penciptaan alam semesta, kemudian dalil tentang penciptaan alam semesta. Ada dua dalil yang akan kita bahas. Media pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan buku pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian diharapkan juga kalian dapat menampilkan atau menyebutkan contoh perilaku mengamalkan dari Quran Surat Al-Anbiya dan Quran Surat Al-A'raf. Kemudian nanti juga akan ada membuat produk pembelajaran atau karya ilmiah dari kalian dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti akan Ibu jelaskan. Tapi untuk itu Ibu ada angket. Silakan nanti diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar ini. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengisi ya. Setelah itu dikumpulkan ke Ibu kembali. Tulis nama dan diisi. Sudah? Jangan lupa tulis nama. Kalau yang sudah selesai boleh disusun ke Ibu. Sudah? Sini. Sudah? Siapa lagi yang belum? Sini.
Baik, terima kasih Ibu sudah mengetahui beberapa jawaban dari kalian yang akan menjadi dasar untuk membentuk kelompok pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu masih semangat semua? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, kita awali dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Sambil berdiri biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar kalian dari lembar yang sudah Ibu bagikan tadi. Ibu sudah mengetahui beberapa jawabannya. Yang kelompok 1 itu ada Jennifer, Dwi Anissa, Siti Nurul Zulfa, dan Nur Fadilah. Silakan membentuk kelompoknya. Kelompok 2, Taufik, Rizky, Roland, Reno. Kelompok 3 ada Rafa, Hamim, Dian Aji, Alvan, dan Yamada. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah bertemu dengan kelompoknya masing-masing? Sebelum melanjutkan tugas dari Ibu, silakan kalian perhatikan video berikut ini, dipahami isi videonya tentang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sobat eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan KLA di Channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, KLA akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sobat eksis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran pada 610 Masehi, dan pada Al-Quran terdapat ayat tentang alam semesta. Tahukah kalian adik-adik, pada ayat Al-Quran tersebut ternyata terbukti kebenarannya, padahal pada saat itu belum ada teknologi yang mampu membuktikan kebenarannya. Nah, Al-Quran menjadi salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Selain itu, kekuasaan Allah juga dibuktikan pada penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia yang sempurna. Nah, agar kita lebih mengetahui tentang hal itu, yuk kita simak video ini sampai selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dekat dengan akal dan pikirannya agar manusia bisa merenungi kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, merenungi keadaan alam semesta dan mengambil makna di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali petunjuk yang bisa kita ambil manfaatnya di dalam kehidupan. Contohnya seperti tentang petunjuk alam semesta. Petunjuk tentang alam semesta itu terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf ayat 54. Nah, sekarang kita baca dan ketahui tentang dua ayat tersebut. Surah Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanat ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kandungan surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penjelasan kepada manusia tentang asal-muasal penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang sikap orang-orang kafir yang enggan untuk isi kandungan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 ini menemukan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar.
bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti bahwa manusia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengungkap kejadian alam semesta. Dan selama bertahun-tahun itu pula, keterangan tersebut sudah ada dalam Al-Quran sejak diwahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga segala bentuk kemajuan ilmu pengetahuan itu dan bukti nyata atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kejadian alam semesta ini seharusnya mengantarkan manusia kepadanya. Surah Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Kandungan surah Al-A'raf ayat 54. Pada permulaan surah Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penegasan kepada manusia bahwa Dialah Tuhan yang berhak disembah, yang telah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang dimaksud dalam ayat ini mencakup segala benda yang ada di alam semesta, bukan hanya bumi dan langit yang tampak oleh manusia dengan mata telanjang. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa terciptanya langit dan bumi melalui proses selama 6 hari ataupun masa. 6 hari atau masa yang dimaksud bukanlah sebagaimana yang diketahui manusia, yaitu sehari 24 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui lama dari masa penciptaan langit dan bumi. Dalam hal ini, manusia dapat mengambil hikmah bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses dan tidak langsung terjadi dengan cepat sesuai keinginannya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu untuk menjadikannya langsung sekali jadi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya, langit, bumi, dan sebagainya, Dia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy atau arasy yang agung yang luasnya mampu mencakup langit dan bumi. Dia bersemayam di atas arasy, menguasai kerajaannya ataupun alam semesta, mengatur makhluknya dan memperlakukan kepada mereka hukum-hukumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa matahari, bulan, dan bintang semuanya tunduk di bawah perintahnya. Semuanya bergerak sesuai dengan aturan yang telah ditentukannya, sehingga terjadilah suatu keteraturan dan tidak terjadi perbenturan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun benda-benda di langit jumlahnya tidak terhingga, Dialah Allah memiliki hak mencipta dan mengatur. Manusia hendaknya tidak merasa sombong dengan kemampuannya dalam membuat sesuatu. Manusia hendaknya bersyukur atas segala keberkahan dalam penciptaan alam. Merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Sudah menyaksikan videonya? Nah, dari video tersebut nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, Ibu ingin kalian menjelaskan tentang teori penciptaan alam semesta, kemudian jelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, jelaskan isi kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54, serta berikan contoh perilaku menampilkan Quran Surat Al-Anbiya dan Quran Surat Al-A'raf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku mengamalkannya itu seperti apa? Sudah mulai mengerjakan ya? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kemudian dikerjakan sesuai perintah atau petunjuk yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak jelas, yang ingin ditanyakan, tanyakan ke Ibu.
Ada yang susah? Tapi sudah kan? Sudah, yang lain tidak ada masalah ya? Dikerjakan yang mudah terlebih dahulu, tidak apa-apa. Ada masalah tidak kelompok 3? Aman? Oke. Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Jika sudah selesai semua, disiapkan presentasi. Untuk kelompok 1 dan 2, boleh 2 orang maju nanti untuk mempresentasikan. Untuk rekan-rekan yang tidak maju ke depan, teman yang maju ditanggapi ya. Satu kelompok, boleh 1 orang, boleh 2 orang yang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Sudah selesai semua? Silakan hadap ke depan dan disiapkan perwakilan kelompoknya. Hadap ke depan, duduk yang rapi. Kita perhatikan untuk teman kalian yang akan presentasi. Silakan kelompok 1. Kan dimulai kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan kelompok 2. Kelompok 1 tadi kelompok visual ya. Kelompok 2 auditori dari hasil mendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Yang ketiga, menyindir orang-orang kafir yang tetap tidak beriman padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nomor yang ketiga, setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, jelaskan isi kandungan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Yang pertama, menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala selama 6 masa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, siang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Yang keempat, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukup mengucapkan kun, maka yang dikehendaki akan terjadi. Yang kelima, selain benda-benda langit, terdapat juga laut, hutan, gunung, dan lain sebagainya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, setelah diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, jelaskan contoh perilaku yang mengamalkan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Contohnya, yang pertama,
senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Yang kedua, tidak merusak lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Yang keempat, memanfaatkan air dengan tidak israf atau berlebihan. Sudah? Bagaimana? Dari kelompok 1 dan 2 ada yang memberikan komentar? Penampilannya sudah baik? Sudah jelas materi yang disampaikan? Sudah? Boleh ditutup? Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, sini disusun ke ibu dulu. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik, tadi sudah ada 3 kelompok yang mempresentasikan. Ibu sudah mengamati dari hasil kalian masing-masing. Ketiga kelompok hasilnya sudah baik, sudah sangat baik. Mungkin harus lebih ditingkatkan lagi pada saat presentasinya. Kalau untuk isi dari materinya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan di lembar kerjanya. Nah, di sini bisa kita lihat tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah atau judul inti materi kita pada pertemuan kali ini. Itu ada berbagai macam submateri yang kemarin sudah ada membaca Quran surat Al-Anbiya dan Al-A'raf, kemudian sudah belajar menulisnya, mengartikan mufradatnya, kemudian belajar hukum bacaan tajwidnya, dan sampai di materi yang sekarang membahas tentang isi kandungan dari Quran surat Al-Anbiya dan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Yang pertama menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Ketidaktahuan orang kafir Mekah terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang pertama menjelaskan tentang ketidaktahuan orang kafir Mekah terhadap segala ciptaan Allah. Nih, di sini sudah ada disampaikan teman kalian tadi dan Ibu sudah lihat di lembar kerja juga beberapa tadi sudah ada yang menjawab. Selanjutnya yang kedua, isi kandungan yang kedua menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan dua benda yang menyatu. Jadi langit dan bumi itu jadi satu. Kemudian Allah memisahkan keduanya. Yang ternyata sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Ada teori Big Bang namanya. Yang menjelaskan bahwa terciptanya alam semesta itu diawali dengan adanya dentuman keras. Dentuman itu seperti benturan gitu loh. Jadi dari atas ke bawah ya. Itu diawalinya dari situ. Nah, dari ilmu pengetahuan maupun di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Di dalam dua surat tadi, yang pertama Quran surat Al-Anbiya yang kita bahas ini. Selanjutnya isi kandungan dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yaitu apa? Menyindir orang-orang kafir yang tetap tidak beriman. Padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti contohnya, tanda-tanda kekuasaan Allah apa? Adanya alam semesta ini. Ya kan? Kalian bisa bernafas, ada oksigen, ya kan? Kemudian ada siang, ada malam. Itu merupakan bentuk-bentuk dari kekuasaan Allah. Bisa tidak manusia menciptakan siang dan malam? Tidak. Yang bisa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja masih ada orang kafir yang tidak menyadari kekuasaan Allah. Nah, selanjutnya Quran surat Al-A'raf ayat 54 membahas tentang apa yang pertama? Menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala selama 6 masa. Bahwa langit dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala selama 6 masa. 6 masanya ini berbeda dengan di dunia ya.
Jadi tidak sama dengan 24 jam kita yang dimaksudkan. Selanjutnya apalagi? Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Selanjutnya yang ketiga apa? Allah Subhanahu wa taala siang, matahari, bulan dan bintang-bintang. Selanjutnya ada apa lagi? Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukup mengucapkan kun fayakun, maka yang dikehendaki akan terjadi. Selain benda-benda langit, terdapat juga laut, hutan, gunung, dan lain sebagainya yang merupakan ciptaan Allah. Ada yang bisa menciptakan laut? Tidak. Tidak ada kan? Ada yang bisa menciptakan bulan? Di Cina, ada orang-orang Cina itu sebagian besar dia kan orang komunis atau tidak bertuhan juga banyak. Beragama juga, cuman dia orang yang komunis, dia menciptakan bulan atau matahari, kalau tidak salah itu ada itu matahari. Cuma pasti ada keterbatasannya, ada dayanya. Tapi kalau misalnya ciptaan Allah itu tidak terbatas. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, ya. Manusia ciptaan Allah bukan? Nah, dari situ saja sudah bisa kita pahami. Kita aja makhluknya, kita tidak akan bisa melampaui batas kekuasaan Allah. Selanjutnya, kalian juga diminta untuk memahami contoh atau perilaku mengamalkan Quran Surat Al-Anbiya maupun Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Yang pertama dengan cara bagaimana? Senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, maupun yang terlihat. Percaya ada yang gaib? Percaya. Cukup percaya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Tidak merusak lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Tidak merusak lingkungan. Masih ada yang sering membuang sampah sembarangan? Masih. Setelah kita belajar ini, semoga jangan diulangi lagi ya. Harus bisa mengambil ilmunya, sudah ada dalilnya. Dengan kalian membuang sampah pada tempatnya, kalian sudah mengamalkan 2 surat ini. Yang artinya mendapat pahala atau tidak? Dapat pahala, kan ada ganjarannya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Selalu berzikir kepada Allah siang dan malam. Selanjutnya ada apa lagi? Memanfaatkan air dengan tidak israf atau berlebihan. Memanfaatkan air dengan tidak israf atau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Walaupun yang berlebihannya itu yang enak-enak. Makan enak kalau berlebihan sakit perut gak? Nah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah paham tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya dan Quran Surat Al-A'raf? Sudah paham ya? Nah, Ibu ingin mengukur kecapaian pembelajaran kita pada hari ini, ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau memang sudah paham, Ibu ada soal, silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Tulis soal dan jawabannya. Sebentar. Oke. Silakan dikerjakan. Nomor 1, langit dan bumi diciptakan pada 6 masa. Nama masa penciptaan keduanya mengikuti penciptaan dan bumi setelah langit sesuai dengan jawabannya apa? Yang B. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Soal nomor 2. Ada yang masih salah atau tidak? Satu? Oke, nomor 2. Kalimat transform yang terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 20 ayat 30
Selanjutnya soal yang terakhir, susunan kalimat di atas yang benar itu bisa sampai nomor berapa? Kalau sudah selesai nanti disusun playbook biar lebih mudah. Salah. Ya, belajar lagi ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita membahas tentang sifat sehingga menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Menjelaskan bahwa kecil langit dan bumi diciptakan oleh Allah SWT selama 6 masa. Dijelaskan kalau di Quran surat Al-Araf itu penciptaannya ada 6 masa. Dan yang terakhir, contoh perilakunya itu yang pertama dengan menjaga mensyukuri segala ciptaan Allah, baik yang dekat maupun yang selama pembelajaran pada kali ini, tadi kalian mengerjakan tugas bersama teman-teman kalian, ada masalah atau tidak? Ya. Tidak ada hambatan? Ya. Apa yang disukai pada pembelajaran kali ini? Bisa berdiskusi bersama teman. Bisa berdiskusi bersama-sama, kemudian membuat apa tadi? Tugas untuk masing-masing kelompok ya. Ada apa lagi? Bisa menambah kreativitas kalian juga pembelajaran kita. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang karena masih berhubungan dengan bab ini. Kita akan membahas hadisnya. Dia kan sudah ada pertemuan saja kita akan membahas hadis tentang selanjutnya silakan pekerjaan di rumah nanti dirangkum pembelajaran hari ini apa saja ya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, boleh siap-siap doa dan siap-siap silakan. Apa ini? Duduk siap, gerak, doa, mulai. Yes.